Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sedang bisa bertemu kembali dalam ibadah kita. Hari ini mari kita akan satukan hati kita bersyukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kita dan senantiasa beserta dengan kita. Saya akan baca dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 13. Demikian Tuhan berfirman, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Tuhan yang selalu beserta kami, di dalam firman Engkau mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu memegang tangan kami, yang meneguhkan dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kalaupun kami kadang-kadang merasa bahwa Tuhan jauh dari kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan ada di sana. Tuhan selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang kuat itu Tuhan, menuntun kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Kami memohonkan agar kiranya Engkau akan senantiasa menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna itu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mempercayai Tuhan mengasihi kami. Kalaupun semua orang meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia kepada kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu mendengar seruan dan doa kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Saat ini apapun yang kami alami Tuhan, kami mau katakan Tuhan baik bagi kami. Dan biarlah kami saat ini sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan mujizat Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan bagi setiap kami yang saat ini bersama-sama beribadah ya Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kami untuk mengalahkan segala kutukan atas dosa-dosa kami. Segala kelemahan dan sakit penyakit kami sudah Engkau tanggung di atas kayu salib itu ya Tuhan. Dan kami terima kesembuhan, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dari Tuhan. Tuhan tolong kami yang mungkin sedang lemah saat ini. Tuhan tolong kami yang mungkin hampir berputus pengharapan. Tuhan tolong kami yang mungkin sudah lama menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan biarlah saat ini kami akan sungguh-sungguh merasakan pertolongan-Mu. Engkau hadir memberi kami damai sukacita surgawi. Engkau hadir memberikan kami kemenangan, membangkitkan kami kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk bisa memuji menyembah Tuhan pada saat ini melalui puji-pujian penyembahan kami. Dan saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau akan melingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan, melingkupi kami dengan sukacita damai sejahtera surgawi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan roh kuat kami ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau Allahku. Ku tidak
kesembuhan, memberi kemenangan, memberi kekuatan, memberi sukacita, damai, sejahtera bagi setiap kami umat-Mu yang datang memuji menyembah-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan lawatan-Mu Tuhan, sebab kami perlu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, kami perlu Kau Tuhan. Kau Tuhan yang besar, tiada seperti-Mu, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Kau yang sanggup tolong, Kau sanggup meneguhkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, tiada tandingannya. Kau yang sanggup tolong kami, Kau yang bisa jawab doa kami ya Tuhan. Haleluya, Kaulah pengharapan setiap umat-Mu. Terima kasih, Kau beri kelegaan ya Tuhan, Kau beri pertolongan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya jamahan Tuhan sedang terjadi saat ini. Umat-Mu yang memerlukan Engkau, Tuhan yang tahu pergumulan mereka, Tuhan jawab saat ini. Tuhan yang sedang, mereka yang sedang meneteskan air mata, Tuhan yang jauh bisa menghapus air mata mereka, yang bisa menghapus duka mereka, Tuhan yang sedang lemah, Tuhan yang mampu memberi kekuatan bagi mereka. Dan yang paling kami perlukan adalah kehadiran Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi setiap umat-Mu, sehingga kami semua mampu menghadapi setiap badai hidup yang datang menerpa kami. Damai sejahtera yang akan memelihara seluruh hati, pikiran kami semua, sehingga kami mampu menghadapi hari demi hari kami bersama Tuhan, dan kami diberi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam kasih-Nya yang besar. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terus mengingatkan untuk kita tetap menjaga diri, supaya kita tetap terjaga di dalam kesehatan. Kita melakukan bagian kita, tetapi kita terus berdoa juga supaya perlindungan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Berdoa terus untuk situasi yang sedang terjadi di lingkungan kita, supaya Tuhan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul tentang musik menghantarku ke istana dan melayani Raja. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ada begitu banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan yang bisa kita ambil untuk pergi ke satu daerah. Tetapi kalau kita mau memasuki sebuah istana kerajaan, maka tidak semudah kita bepergian seperti kita pergi ke pasar. Kita tidak mudah untuk memasuki istana presiden. Bahkan kita ke kantor gubernur juga tidak mudah. Nah, pada masa sekarang sudah jauh lebih mudah untuk menghadap para penguasa. Kalau pada tahun-tahun, pada masa-masa yang lampau, pada zaman-zaman dahulu, untuk masuk ke satu daerah
di mana penguasa tinggal, itu adalah satu situasi yang tidak mudah. Digambarkan dalam satu kisah di saat pemerintahan yang ada di Media Persia kira-kira 2500 tahun yang lalu. Kala itu pemerintahan yang ada di Media Persia mengatakan bahwa tidak mudah orang bisa masuk menghadap raja. Bahkan permaisuri saja kalau dipanggil oleh raja dan tidak menghadap kepada raja, maka permaisuri itu akan diturunkan dari permaisuri dan akan diasingkan. Sebaliknya, kalau ada permaisuri yang menghadap raja bukan karena dipanggil, maka dapat saja raja itu membunuh atau menghukum permaisuri itu dengan hukuman mati. Itulah situasi begitu sulitnya orang menghadap seorang raja pada masa yang lampau. Itu kira-kira 2500 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita mau belajar satu kisah yang di dalam sejarah tertulis bahwa kira-kira 3000 tahun yang lalu, lebih dari 3000 tahun yang lalu, situasi pemerintahan jauh lebih sulit untuk menerima orang begitu mudahnya masuk ke dalam istana. Ada orang-orang yang bisa masuk ke istana karena kecerdasannya. Sebagai orang yang cendekia, dia menjadi penasihat raja. Ada orang-orang tentara-tentara dengan kemampuan keahlian khusus dalam berperang, dalam menjaga raja, maka dia bisa masuk. Tapi secara umum masyarakat biasa sangat sulit untuk masuk ke dalam istana raja, apalagi harus menghadap raja. Tetapi hari ini kita mau belajar bersama-sama satu kisah, satu peristiwa yang terjadi ketika ada seorang anak muda yang akhirnya masuk ke dalam sebuah istana, bahkan dipanggil masuk ke dalam istana dan berjumpa dengan raja, bahkan akhirnya menjadi pelayan seorang raja. Tertulis di dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita akan bersama-sama membacanya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi roh Allah telah undur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai berbicara, elok perawatannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Lalu dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang
daripada Allah itu hingga pada Saul. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita tahu bahwa akhirnya Daud itu masuk ke istana Raja Saul dan menjadi pelayan Raja Saul. Pertanyaan bagi kita sekalian adalah, mengapa Daud terpilih menjadi seorang yang menjadi pelayan raja? Itu karena Daud pandai bermain kecapi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Daud itu bukanlah seorang musisi. Daud tidak memiliki pekerjaan utama sebagai pemain musik. Daud hanyalah seorang gembala kambing domba ayahnya. Daud paham bagaimana menggembalakan domba, tetapi Daud tidaklah ditugaskan atau diberikan tanggung jawab sebagai seorang musisi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengamati firman Tuhan ini, kita tahu bahwa Daud yang menggembalakan itu, dia memainkan kecapi sebagai hobi. Kita dapat mengatakan bahwa itu karena hobinya, itu karena kesukaannya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun itu bukan kerjaan utama dari Daud, tetapi Daud dapat melakukan dengan cara yang terbaik. Daud bermain musik dengan cara yang terbaik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang itu bukan pekerjaan utama, tapi Daud melakukannya dengan senang. Kita tidak tahu apakah Daud sudah mengarang mazmur, tetapi paling tidak Daud memang menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Saudara, kalau kita mengamati bahwa Daud itu melakukan dengan cara yang terbaik, dia melakukan bukan karena ada paksaan, bukan karena sebuah tanggung jawab untuk dilakukan, atau karena pekerjaan, atau untuk menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Bukan. Daud melakukannya dengan kesenangan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah bekerja atau saudara yang masih belajar, dan itu adalah tanggung jawab saudara, coba belajar seperti Daud, menyenangi pekerjaan itu, menyenangi apa yang dilakukan itu. Daud menyenangi permainan kecapi sehingga dia menjadi ahli di dalam bidangnya. Kalau saudara belajar menyenangi apa yang saudara kerjakan, melakukannya dengan senang hati, saudara akan semakin hari akan semakin ahli dalam bidang di mana saudara melakukannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu, hendaklah kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau saudara belajarlah seperti untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja di tempat pekerjaan dimanapun saudara, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kalau saudara berjualan, kalau saudara melakukan tugas pekerjaan sebagai jasa, memberikan jasa kepada orang lain, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Artinya lakukan sesuatu bukan dengan keadaan terpaksa, lakukan sesuatu dengan sukacita, lakukan sesuatu untuk hal yang baik. Saudara, ada satu kisah nyata pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ada seorang laki-laki tua. Dia adalah seorang yang sebatang kara oleh karena istri dan anaknya yang laki-laki, anak tunggal, itu mati. Lalu bapak tua ini seperti tidak tahu lagi mau lakukan apa di dalam keadaannya itu, maka dia ambil satu kambing dan dia kemudian pergi ke satu daerah yang sangat sepi. Bahkan daerah itu dikatakan sebuah reruntuhan dari 5 desa yang hancur, yang kemudian tidak ada penduduknya. Tapi kemudian dia mengembalakan kambing domba di sana. Pada saat dia melihat kondisi dengan yang buruk itu, lalu
Dia memperhatikan bahwa tempat itu seperti akan menjadi semakin gersang dan akan semakin buruk keadaannya, sehingga setiap hari bapak tua ini mengambil biji-biji dari pohon oak, dan dia terus-menerus sambil dia menggembalakan dombanya. Dia menanam kemanapun dia pergi, dia selalu menanam dan dia menanam, dan dia lakukan itu terus-menerus. Bahkan di dalam 3 tahun dia melakukan itu, dia sudah menanam sekitar 100.000 biji dari pohon oak yang dia tanam. Dia berharap kalau tumbuh 10.000 pun itu akan sudah sangat baik sekali. Lalu bapak tua ini terus melakukannya sampai pada satu hari di tahun 1947 bapak tua ini meninggal di usia ke-89 tahun. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika bapak tua ini meninggal, telah menghasilkan hutan oak sepanjang 11 km yang lebarnya 3 km. Bahkan daerah itu sekarang kalau kita tahu bahwa salah satu daerah yang menjadi tempat hutan lindungnya Perancis itu juga ada di daerah Kevenens, di mana Pak tua ini ada. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak ini tidak memetik hasilnya. Bahkan orang-orang yang akhirnya memetik hasilnya dari situasi ini, kemudian sungai di daerah itu kembali mengalirkan air, maka ini adalah sesuatu yang dilakukan, dan kita tahu itu adalah hal yang baik yang dilakukan, bukan karena terpaksa, bukan karena situasi, bukan untuk menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita sudah punya teladan baik. Kristus mati untuk saudara dan saya, Kristus berkorban untuk saudara dan saya, Kristus datang ke dunia, Kristus menyertai kita, Kristus mengutus Roh Kudus, bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk saudara dan saya. Gilirannya kita melanjutkan misi Tuhan itu, bahwa kita mau melakukan juga untuk orang lain. Amin, saudara. Jadi kenapa Daud akhirnya dipilih menjadi pelayan raja? Oleh karena Daud pandai main kecapi, walaupun itu bukan pekerjaan utama. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah di sana hanya Daud yang bisa main kecapi? Apakah hanya Daud yang pintar main kecapi? Kalau kita membaca di dalam kitab Tawarikh, dikisahkan bahwa satu hari Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi dengan nyanyian dan kecapi dan gambus dan alat-alat musik yang lain. Ternyata di Israel itu banyak orang yang bisa bermain kecapi. Ada banyak orang yang pandai bermain kecapi. Daud bukan satu-satunya. Daud bukan orang yang pertama, karena sejak di dalam perjanjian, sejak sebelum Musa pun sesungguhnya sudah ada orang yang bisa bermain kecapi. Masih belum terlalu jauh dari masa Adam, sudah ada orang yang bisa bermain kecapi yang bernama Yubal. Jadi Daud bukan satu-satunya. Tetapi kenapa Daud yang terpilih? Selain Daud bisa main kecapi, karena itu syarat yang pertama, memang harus bisa bermain kecapi karena akan disuruh bermain kecapi. Tapi Daud adalah seorang yang bertanggung jawab. Ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan dapat mengatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu kepadanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai bermain kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa dia adalah seorang yang pemberani. Kemudian dikatakan ia seorang prajurit, atau juga dapat diterjemahkan sebagai orang yang pandai berperang, yang pandai berbicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Daud sebagai orang yang gagah perkasa, yang berani. Kalau dikatakan pahlawan, itu bukan orang yang berencana, tapi orang yang sudah melakukan sesuatu. Seorang baru bisa dikatakan pahlawan kalau dia sudah melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Jadi kalau Daud dikatakan pahlawan, itu berarti dia sudah melakukan sebuah perjuangan untuk
domba-dombanya, bahkan mungkin untuk rekan-rekannya dan domba-domba dari rekan-rekannya. Sehingga Daud dapat dikatakan sebagai pahlawan gagah perkasa atau seorang yang pemberani. Dia baru dapat dikatakan pemberani kalau dia pernah menghadapi ketakutan dan dia mengalahkan ketakutan. Firman Tuhan di catatan-catatan yang lain, Daud mengatakan bahwa dia sudah berperang dengan singa dan beruang. Dan itulah yang dimaksud dengan bahwa dia adalah seorang yang bertanggung jawab. Ketika ada tantangan, dia berani menghadapi. Ketika dombanya sedang ada di dalam permasalahan, dalam ancaman, dia berani menghadapi. Jadi berbicara tentang gagah perkasa, pemberani, pandai berperang atau pandai mempertahankan sesuatu, itu berbicara tentang seorang gembala yang bertanggung jawab. Jadi Daud sangat bertanggung jawab. Itulah sebabnya Daud dipilih. Itulah sebabnya Daud kemudian mendapatkan kesempatan untuk melayani seorang raja. Daud adalah pandai bermain kecapi, bertanggung jawab, dan Daud adalah seorang yang bijak dalam berbicara. Kalau kita membaca di dalam versi versi mudah dibaca, salah seorang hamba menjawab, "Aku melihat seorang anak Isai yang tinggal di Bethlehem. Ia pandai memainkan kecapi, ia seorang yang gagah dan pandai berperang, orangnya bijak dan tampan, dan Tuhan menyertai dia." Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain dia seorang yang bertanggung jawab, dia juga adalah seorang yang bijak dalam berbicara. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bahaya dan dampak buruk dari bullying. Saya mau ingatkan saudara, kalaupun kita hidup di tengah-tengah orang yang melakukan bullying, pastikan saudara bukan orang yang melakukan bullying. Saudara tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Saudara pastikan bahwa engkau akan bersungguh-sungguh menjaga supaya perkataan-perkataanmu bukan perkataan-perkataan yang menghancurkan, tetapi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang diurapi Tuhan untuk membangun iman saudara yang lain, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat bagi orang lain, perkataan-perkataan yang akan benar-benar memberikan dorongan yang kuat sehingga orang dapat melakukan hal yang baik, perkataan-perkataan yang tepat yang harus disampaikan kepada seseorang ketika kita menghibur, ketika kita menasehati, ketika kita melakukan perbincangan-perbincangan dengan orang lain. Pilih kata-kata yang baik, pilih kata-kata yang tidak menyakiti, pilih kata-kata yang akan membuat orang bangkit, orang bersemangat, orang akan memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Saudara punya kemampuan untuk berbicara. Mungkin bukan hanya berbicara, mungkin juga di dalam media sosial. Pastikan saudara adalah bagian dari orang-orang yang akan membangun kehidupan orang lain melalui kebijakan saudara di dalam perkataan. Amin saudara. Hal yang terpenting yang akhirnya menjadi puncak dari semuanya itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Daud. Saudara, saya mau tekankan kebenaran firman Tuhan ini. Penyertaan Tuhan selalu mengakibatkan dalam sebuah keberhasilan. Yusuf diberkati Tuhan, maka apapun yang dilakukan diberkati. Daud disertai Tuhan, maka apapun yang dilakukannya dia berhasil. Saudara dan saya adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Amin saudara. Kristus mati dan Kristus bangkit, lalu Kristus memerintahkan kepada kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aminkan perkataan firman Tuhan ini saudara. Dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin engkau, untuk membimbing engkau di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan sampai Kristus datang kali yang kedua. Jadi sama seperti Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga menyertai saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya keyakinan itu akan membuat kita bersungguh-sungguh melakukannya di hadapan Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai itu juga akan membawa kita untuk meyakini bahwa apa yang kita lakukan akan menjadi berkat dan kita dapat melakukannya oleh karena pertolongan Tuhan, sama seperti Daud melakukannya di dalam pertolongan Tuhan. Jika demikian, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan yang membawa Daud sampai kepada istana raja.
Memang dia pandai bermain musik, tetapi bukan hanya karena itu, tetapi lebih juga karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saudara, saudara tidak perlu takut saudara di mana saudara bekerja. Kalau Tuhan menyertai saudara, saudara tidak perlu ragu apapun yang akan saudara lakukan, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Kalau Tuhan menyertai engkau, cukup bagimu. Tuhan akan menyertai dan melindungi engkau, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Karena kami melakukannya bukan semata-mata untuk manusia, bukan hanya untuk menghasilkan sesuatu bagi kami, tetapi kami melakukannya untuk Tuhan. Kami melakukannya di dalam takut dan hormat akan Tuhan. Kami melakukannya karena kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan itu ada di dalam penglihatan Tuhan, ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan bersama dengan kami, dan Tuhan tahu apa yang kami lakukan, bagaimana kami melakukannya. Dan karena penyertaan Tuhan juga kami menyadari bahwa kami akan dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Yakinkan bagi kami masing-masing ya Tuhan, untuk terus berserah kepada Tuhan, tidak mencoba dengan akal pikiran masing-masing atau kami sendiri-sendiri, tetapi biarlah kami sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Yesus, Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah mengutus Roh Kudus bagi kami untuk menyertai kami, maka kami menjalani kehidupan kami di dalam kemenangan bersama dengan Allah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman-Mu akan sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami di dalam penyertaan Roh Kudus bagi kami. Persembahan yang kami berikan biarlah sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sebab kami memberi dengan sukacita oleh karena Tuhan yang memberi kemampuan bagi kami untuk melakukannya. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan dengan sukacita dan rela hati. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita berikan persembahan kita. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah beribadah bersama-sama. Meskipun saudara tidak satu ruangan dengan kami, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Tuhan juga memberkati saudara. Dan ketika kita mau menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini, kita meminta berkat yang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama akan menerima berkat yang dari Allah kita di surga. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita terima berkat yang dari Allah kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan bahwa saudara mengaminkan penyertaan Tuhan atas saudara, dan pergilah kemanapun saudara mau pergi, lakukanlah apa yang saudara harus lakukan di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.